Anda kembali bersama kami, masih bersama Pak Menteri Nazaruddin Umar berkaitan dengan Kampung Haji. Pak Menteri, sejauh ini progresnya seperti apa? Ini merupakan harapan bagi bangsa Indonesia yang melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak salah memang kita kuotanya bisa dikatakan lebih besar dari beberapa negara-negara yang menunaikan ibadah haji juga ya? Baik, Pak. Ya, memang agak sedikit banyaknya saya tahu karena latar belakangnya itu adalah ketika rencana besar ini digagas oleh Bapak Presiden ya. Waktu itu Menteri Agama belum berpisah dengan haji ya. Jadi kami mendapatkan tugas dan setelah mendapatkan penugasan ini kebetulan saya menemukan key person, kata orang person yang sangat kunci ya. Mantan wali kota Mekah yang kebetulan ada darah Indonesianya ya, sangat membantu Indonesia. Dan kita ketemukan lokasi beberapa dan lokasi-lokasi itu kita sudah cocok harganya. Dan pada waktu itu Presiden datang berkunjung, saya pertemukanlah mantan wali kota itu dan penguasaan lokasinya. Wali kota lebih 10 tahun ya, jadi dia hafal lakunya kota Makkah ya kan. Nah, alhamdulillah Presiden menyetujui dan Pak Rosan hadir bersama saya pada waktu itu, juga ada beberapa menteri. Nah, disepakati. Saya datang di Makkah lagi pada saat Presiden itu mengeluarkan SK bahwa Raja MPS itu menyetujui asing boleh membeli properti di kota Mekah dan kota Madinah. Padahal jauh sebelumnya kita sudah negosiasi dan bahkan sudah ada hasilnya kan. Nah, akhirnya negara lain baru ikut. Nah, kita sudah terlanjur mengambil lokasi yang baik. Kita sudah mengambil pokoknya kita duluan lah proaktif. Nah, maka itu Pak Prabowo itu bangga betul ketika kami mendampingi beliau berjumpa dengan raja ya kan. Kemudian juga masuk ke dalam Ka'bah, pengawalan yang sangat ketat ya. Terus Pak Presiden sempat gembira mengatakan, alhamdulillah semua target pada kunjungan kita di Saudi Arabia kali ini berhasil. Ya. Kalau begitu kita umrah, wah alhamdulillah kita semua senang. Karena kalau Presiden umrah kan otomatis kita bisa masuk ke dalam Ka'bah ya. Tapi tidak semua orang masuk ke dalam Ka'bah. Banyak presiden yang nggak bisa masuk Ka'bah. Yang seingat saya hanya Pak Harto, Pak SBY, dan Pak Prabowo. Pak Prabowo lebih heboh karena tidak ada tawaf ya, ditahan. Penuhi dengan tentara, pengawalan mereka itu penghargaan MBS Putra Mahkota Raja terhadap Pak Prabowo. Nah, setelah itu ya Pak Prabowo meninggalkan Mekah malam itu juga ke London. Jadi poin yang sangat penting bahwa perkampungan haji sudah siap untuk dihuni sebagian, yang lainnya nanti masih akan dibangun. Oke, kalau masyarakat perlu gambarannya, Pak Menteri boleh gambarin nggak sih di sana tuh bentuknya kayak apa, wilayahnya seperti apa, fasilitas apa yang bisa dimanfaatkan oleh jemaah haji kita di sana? Karena kontur tanahnya Mekah itu kan ada gunung, Ka'bah itu kan di lembah ya, kayak baskom tuh, jadi ada gunung turun naik. Nah, salah satu di antara proyek kita nanti itu adalah ada terowongan. Jadi ada terowongan kan ada yang sampai 2,5 kilo ya dari Ka'bah, tapi dengan adanya terowongan itu bisa lebih motong ya. Itu khusus untuk Indonesia? Iya, bisa khusus untuk Indonesia. Kan itu mulutnya nanti terowongan itu di dalam wilayah kita kan. Ya. Itu lumayan, ada sekitar 45 hektar tuh ya. Itu sangat luas untuk ukuran kota Makkah loh yang seperti itu. Nah, jadi mohon doanya kepada kita semuanya para pemirsa ya. Mudah-mudahan perjuangan kita ini berhasil. Dengan demikian Indonesia itu nanti akan memiliki perkampungan Indonesia itu yang kita akan bangun di situ mungkin sampai 30-an tower ya rencananya. Jadi seluruh jamaah haji, jamaah umrah itu akan tertampung di situ. Di situ juga nanti ada sekolah Indonesia. Di situ ada pameran dagang Indonesia. Di situ juga ada mungkin perkantoran-perkantoran Indonesia. Di situ dipakai umrah, di situ juga dipakai haji, dan di situ juga ada kantor perwakilan Indonesia, atas dan sebagainya.
Dan dengan demikian Indonesia akan sangat bergengsi karena menduduki lapisan terdalam properti yang bisa dibeli di wilayah Mekah. Mohon doanya juga semoga hal yang sama juga bisa kita lakukan di Madinah. Karena Mekah Madinah sudah bisa beli properti di situ. Baik, Pak Menteri, dengan adanya Kampung Haji Indonesia di Mekah, apakah ini juga salah satu cara untuk menekan biaya haji yang memang menurut Presiden diharapkan bisa menurun dari tahun-tahun berikutnya, tapi juga tidak mengesampingkan jaminan keselamatan kenyamanan para jemaah ketika memang biaya haji itu benar-benar terwujud untuk turun? Ya, kalau selama ini kan kita nyewa kepada orang lain kan. Nah, kalau ini nanti kita pakai gedung sendiri. Oke. Memang ada investasinya di awal, tetapi nanti akumulasi pembayarannya itu akan jauh lebih mudah. Dan bahkan juga Pak MBSM memberikan kemungkinan untuk bisa memiliki bandara khusus untuk jamaah Indonesia. Ya bikin lama orang itu di Mekah itu karena daftar tunggu pesawat itu tuh. Bayangkan sekitar hampir 3 juta orang masing-masing mau pulang kampung mereka, berapa ribu pesawat. Nah bandaranya kan segitu itu, takutnya nanti kan tabrakan segala macam. Maka itu pintunya kan gateway itu diatur. Nah kalau kita punya gateway bandara khusus di lain tempat, khusus Indonesia, itu akan lebih bagus lagi. Dan itu termasuk juga dalam wacana. Oke, sejauh ini kajiannya seperti apa? Apakah ini akan segera terwujud dalam waktu dekat atau ada target yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama mungkin 1 atau 2 tahun kemudian baru bisa terrealisasi keinginan Prabowo untuk menurunkan biaya haji ini? Bahkan kita sudah punya sekarang. Ada hotel besar itu kita sudah beli. Oke. Yang ada di lokasi itu ada. Udah kita jadi mulai nanti tahun ini sudah bisa dipakai itu. Yang lainnya akan kita bangun tanah kosongnya kan. Di wilayah itu nanti, di wilayah yang kita mau beli itu, di antaranya itu ada hotel di situ yang hotelnya bagus sekali. Nah itu termasuk dipakai pertama. Yang lainnya itu akan kita bikin tower lebih banyak lagi, insya Allah. Oke, tantangan ke depan di tangan Anda, Kementerian Agama, agak menantang sebelum dipisah begitu ya. Tapi tidak terlepas Kementerian Agama dari pemimpin sebelumnya yang memang sangat sensitif sekali ketika kita bicara soal penyelewengan dana haji begitu. Apa yang kemudian Anda tegaskan bahwa Kementerian Agama menjaga kepercayaan umat? Kita berharap haji akan lebih baik karena diurus secara tersendiri oleh Kementerian Haji. Dulu kan kita gabung ngurus pendidikan, ngurus ormas-ormas Islam, ngurus kelembagaan toleransi dan seterusnya. Ini kan haji. Nah, dengan terpisahnya haji di Kementerian Agama bisa berkonsentrasi pada bidang tugasnya. Haji pun juga bisa lebih berkonsentrasi mengurus haji. Tapi kembali lagi tadi ya, saya sih mengatakan insya Allah nanti akan menjadi tugasnya Kementerian Haji untuk menindaklanjuti apa yang pernah kita rintis itu ya. Tapi Pak Prabowo masih mengatakan waktu kemarin itu, Anda yang merintis, jadi tetap Anda juga diminta untuk mengawal. Ya tentunya kita yang ke depan adalah Kementerian Haji lah. Kita sejauh itu dibutuhkan kita bantu, tapi yang jelas bahwa Presiden yang ada di atasnya, kita harus bantu semuanya. Oke, balik lagi ke dalam negeri, ke tanah air kita, Pak Menteri. Kalau Lebaran kan identik dengan arus mudik dan arus balik. Kemarin di arus mudik ada program Masjid Singgah begitu ya. Kalau saya salah tolong koreksi, bahwa program Ekspedisi Masjid Indonesia 2026 ini menyiapkan sebanyak 6.859 masjid di jalur mudik begitu. Bagaimana kemudian ini diterapkan kembali di arus balik nanti kita hadapi setelah Lebaran ini? Apa yang kemudian Kementerian Agama siapkan? Jadi begini, tahun-tahun yang lampau kita bangun posko-posko di tempat-tempat tertentu. Posko itu kan harus mendirikan kemah, kemudian juga bikin toilet, segala macam. Nah, kenapa nggak memanfaatkan masjid yang berseliweran di mana-mana? Ada di pinggir jalan. Maka tahun lalu sebetulnya kami, karena kita kan baru tahun lalu ya, saya komunikasi dengan Kementerian Perhubungan. Alhamdulillah kita pakai separuh masjid itu untuk
ini akhirnya berhasil menurunkan tingkat kemacetan, dan yang paling penting menurunkan angka kematian, kecelakaan. Nah ini lebih siap kita, karena kita sudah menyiapkan 6.800 lebih, dan itu masih akan bertambah. Itu masjid. Kami juga akan nanti minta kerjasamanya teman-teman kita dari gereja yang di pinggir jalan ya. Pertama, agar masjid-masjid itu membuka masjidnya 24 jam. Termasuk juga membuka toiletnya, pintu-pintunya di situ full airnya. Syukur-syukur kalau mereka menyiapkan kopi, terutama kepada para supirnya, dengan niat bahwa mudah-mudahan tidak jadi ngantuk, akhirnya tidak masuk ke jurang misalnya kan. Itu sangat penting itu. Dan yang paling penting juga bahwa mudik itu kan programnya H-7 ya kan. Berarti masih 7 hari lagi akan puasa. Nah, Kan lebaran maksudnya? Iya, masih 7 hari akan lebaran. Berarti masyarakat masih membutuhkan buka puasa kan. Kami menghimbau kepada 8.000 sekian masjid itu untuk menyiapkan takjil, air minum, syukur-syukur kalau makan berat, ya kemudian juga tempat menyusui bayi, kemudian juga tempat untuk tidur-tiduran, kemudian juga kalau ada bengkel diperkenalkan di situ ya, kemudian parkirnya kalau bisa free, kemudian juga ada jasa tukang pijit yang mungkin supirnya perlu dipijit. Jadi masyarakat itu berkontribusi apa dibutuhkan, tentu mandiri kan ya. Kemudian juga yang paling penting adalah masjid itu bisa tempat istirahat para supir dengan tenang. Apalagi ini kan masih musim hujan ya kan. Kalau kemah daya tampungnya kemah berapa, tapi kalau masjid kan bisa lebih luas. Nah kami nanti pasang merek masjid ramah pemudik ya kan. Jadi para pemudik di situ juga disiapkan ada kopi, ada teh, kemudian juga ada toilet terbuka 24 jam, kemudian juga ada kamar-kamar khusus bagi perempuan mau ganti baju mungkin. Dan saya juga sekaligus menghimbau bahwa masjid-masjid itu jangan hanya melayani umat Islam. Oh ya kamu jangan masuk, kamu gak pakai kerudung. No. Siapapun, ya layani mereka. Jadi bukan hablum minallah saja, tapi hablum minannas juga diutamakan begitu ya? Iya, insya Allah. Oke, nah ini juga mungkin sebagai saran dari Pak Menteri, karena bukan hanya momen mudik saja, tapi juga momen hari-hari biasa, masjid memang dikhususkan untuk masyarakat beribadah, karena masih banyak masjid-masjid yang melarang masyarakat untuk beristirahat, beribadah, dan masih ada jam operasional tertentu begitu. Apa yang kemudian Pak Menteri sampaikan? Jadi kita melihat fungsi masjidnya Nabi pada waktu itu ya. Masjid Nabi itu berfungsi sebagai rumah sakit. Ya. Hampir setiap hari ada perang dijahit dari masjid Nabi. Masjid Nabi itu berfungsi sebagai kantor pengadilan. Semua persoalan pidana, perdata, wal syasya diputuskan di masjid. Masjid Nabi itu juga dipakai sebagai sekolah. Anak-anak kecil sampai orang tua belajarnya di masjid. Masjid Nabi itu tempat keterampilan seperti salon kecantikan, menyamak kulit, kemudian juga memperbaiki barang-barang rusak. Kemudian juga termasuk di dalamnya itu membuat senjata canggih, tukang kayu, tukang besi. Masjid Nabi itu juga berfungsi sebagai tempat pertemuan masjid, termasuk non-muslim. Pernah Nabi menerima 60 orang tokoh lintas agama di masjidnya, dipimpin oleh Abdul Masih dari Kristen Ortodoks. Nabi menjamu makanan dan minuman di masjid, non-muslim loh itu ya. Nah kemudian juga masjid Nabi itu berfungsi ya untuk mengontrol populasi jumlah penduduknya ya kan. Kalau ada yang kelaparan, bahkan menara masjid Nabi itu digunakan untuk melihat dari ketinggian rumah-rumah mana yang selalu berasap dapurnya, rumah-rumah mana yang tidak pernah berasap dapurnya, turun untuk menjembatani kedua kelompok yang berbeda ini. Jadi kalau menerima tamu seperti tadi, ini musafir itu kan, menjamu musafir itu pahalanya besar, apalagi bulan Ramadan. Jadi saya menghimbau kepada masjid-masjid, musala-musala yang dilewati, dan rumah-rumah ibadah yang lain, bukalah. Karena masjid itu adalah rumah besar untuk kemanusiaan. Oke, baik. Terakhir Pak Menteri, di momen Idul Fitri ini
boleh ucapkan selamat Idul Fitri ke masyarakat dan juga utamanya pemirsa Nusantara TV. Silakan Pak Menteri. Baik para pemirsa Nusantara TV dimanapun juga berada, saya Nasruddin Umar secara pribadi maupun sebagai Menteri Agama atau Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, kebetulan kami berada di ruang perpustakaan di Masjid Istiqlal ini ya. Di sini ada koridor, ada American Cornell, ada Chinese Cornell, ada Turkish Cornell, ada Saudi Arabian Cornell, ada Iraqian Cornell, dan perpustakaannya lengkap masing-masing ya. Saya menghimbau mari kita manfaatkan ya fasilitas yang ada di Istiqlal untuk kejayaan umat ini ya. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Ya, semoga Ramadan kali ini amaliyahnya lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih efektif. Dan semoga memberikan pengaruh pasca Ramadan. Dan semoga Allah juga memberikan kesempatan lagi untuk menjumpai bulan Ramadan yang akan datang. Demikian para pemirsa Nusantara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri telah bergabung bersama kami di Nusantara TV. Dan kami juga mengucapkan segenap redaksi dan juga karyawan Nusantara TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan sampai jumpa.